Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 23 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesada Sirait, inilah live update selengkapnya. Unit Opsional Satres Narkoba Polres Langsa kembali menciduk dua pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pelaku yaitu FR berusia 23 tahun, seorang mekanik sepeda motor, serta FIR 25 tahun yang merupakan seorang mahasiswa. Bersama dua tersangka disita pula barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu seberat 0,33 gram. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Zubir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Zubir. Selamat siang, Mai. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Aceh. Tim Opsional Satres Narkoba Polres Langsa pada Senin lalu berhasil menciduk dua pelaku yang diduga pengedar sabu-sabu di wilayah hukum Polres Langsa. Dari keduanya, aparat kepolisian juga berhasil menyita dua paket sabu-sabu seberat 0,33 gram, dan penangkapan pelaku berhasil dilakukan berkat adanya laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas pelaku yang selama ini diduga mengedarkan sabu-sabu di daerah sekitar Gampung Serigit, Kecamatan Langsa Baru. Kedua pelaku ditangkap pada Senin sekitar pukul 15 ketika aparat melakukan pengintaian sebelumnya, dan saat pelaku muncul dan diduga kuat memiliki barang bukti langsung menyergapnya, dan saat dilakukan pemeriksaan di kantong salah satu dari kedua pelaku berhasil ditemukan 2 paket sabu-sabu tersebut. Pada hari itu juga kedua pelaku sudah diamankan di Polres Langsa untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sekian, Mas. Ya, terima kasih Zubir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar investasi ilegal yang dilakukan aplikasi robot trading Fahrenheit. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 4 tersangka yang ditangkap pada Minggu 20 Maret 2022 kemarin. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 2 unit mobil dan 1 unit apartemen di Jakarta Barat hingga sejumlah uang tunai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fandi. Selamat siang, Tribuners. Selamat siang, Mei. Kami melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya bahwa pada kemarin hari Selasa tanggal 22 Maret dilakukan konferensi pers pengungkapan kasus penipuan investasi dengan aplikasi bernama robot trading Fahrenheit. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh aparat dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana pengungkapan kasus sendiri sudah dilakukan pada hari Minggu 20 Maret 2022 kemarin, di mana ada 3 tersangka yang ditangkap dalam kasus penipuan robot trading Fahrenheit ini. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti yang merupakan aset dari robot trading Fahrenheit. Di antaranya ada 2 mobil, yakni mobil Lexus dan juga mobil Toyota Fortuner yang saat ini sudah dalam penguasaan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan juga ada 1 unit apartemen di kawasan Jakarta Barat, di mana lokasi tersebut merupakan apartemen milik salah satu tersangka yang diamankan polisi saat dilakukan penangkapan. Kemudian juga ada barang bukti sejumlah uang, kartu ATM, dan juga deposit berjangka, hingga senjata api jenis airgun yang dimiliki oleh salah satu tersangka berinisial D. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Salubis, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini memang sudah direncanakan sejak lama, di mana banyak
atau ratusan korban yang melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya karena merasa ditipu dari aplikasi robot trading Fahrenheit. Dalam menjalankan aksinya, keempat tersangka yang berinisial D, lalu ada ILJ, BBC, dan juga MF, mereka melakukan aksi penipuan robot trading Fahrenheit ini dengan melakukan promosi di media sosial. Keempat ini merupakan juga menjadi seorang admin dari website di mana robot trading itu dijalankan, di mana mereka berusaha meyakinkan para korbannya untuk menaruh deposito sebesar 10% dan dijanjikan keuntungan berlipat ganda dari aplikasi robot trading Fahrenheit ini. Dan modus yang dilakukan atau keempat tersangka ini, mereka menggunakan slogan yang bernama 4D. 4D itu berarti duduk diam dapat duit, yang digunakan oleh para pelaku dan juga mengiming-imingi para korban agar menaruh sejumlah uang di aplikasi robot trading Fahrenheit. Dan kasus ini memang juga diselidiki atau diungkap oleh Barreskrim Mabes Polri, di mana info terbaru, pemilik perusahaan robot trading Fahrenheit ini yang bernama HS atau Henry Susanto itu sudah ditangkap oleh aparat dari Barreskrim Mabes Polri dan juga langsung dilakukan penahanan di rutan Mabes Polri. Dan untuk memudahkan penyelidikan, di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya juga membuka posko pengaduan. Jadi bagi siapa saja korban yang merasa dirugikan dari aplikasi robot trading Fahrenheit ini, bisa langsung melaporkan di hotline atau mendatangi langsung Polda Metro Jaya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Mei. Ya baik, terima kasih Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau saya bertanya berapa membernya juga kami masih belum bisa menentukan, karena webnya memang sudah mati. Webnya sudah mati. Ini kan tadi yang saya sampaikan sudah ada 100 orang yang melapor kepada kita, yang mengadu terkait dengan korban yang dialami oleh para masyarakat ini. Nah, kalau penghitungannya, jadi selain daripada rekening perusahaan yang sudah tadi saya sampaikan, ada juga rekening atas nama pribadi yang tadi saya sampaikan juga. Kemudian mereka juga membuka depo, ya, membuka depo dengan rincian seperti ini. Kalau seseorang atau masyarakat yang ingin ikut menempatkan dananya sebesar $500 nih ya, maka perhitungannya 50% keuntungan diberikan kepada member, kemudian 50% itu untuk robot. Jadi untuk para perusahaan inilah yang memiliki robot. Kalau menempatkan di depo itu sebesar $1.000, penghitungannya 60% untuk member, 40% untuk perusahaan. Kemudian kalau ditempatkan $5.000, itu 70% untuk member, sisanya untuk perusahaan. Warga negara asing atau WNA ilegal melawan petugas saat razia keimigrasian digelar di apartemen Gading Riverview, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 22 Maret. Petugas dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara sampai harus mendobrak paksa pintu unit apartemen dengan cara menendangnya berkali-kali lantaran WNA yang berada di dalamnya menolak dirazia. Sementara diketahui petugas menyasar unit-unit apartemen yang disinyalir dihuni WNA ilegal alias mereka yang tidak mengantongi dokumen keimigrasian lengkap. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang pada Selasa 22 Maret 2022 kemarin, petugas dari kantor imigrasi Jakarta Utara melakukan razia di apartemen Gading Riverview yang berada di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana dalam proses razia ini petugas menyasar unit-unit apartemen yang dihuni WNA
yang sebelumnya sudah menjadi target karena memang dokumen lengkap terkait keimigrasian. Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa pada Selasa kemarin petugas menyasar unit apartemen di Gading Riverview ini dan sejumlah kamar memang yang sudah ditandai petugas didatangi dan petugas berupaya mencoba menghampiri dan meminta para WNA yang menghuni apartemen-apartemen ini untuk keluar dan menunjukkan dokumen keimigrasian mereka. Nah, dari dalam prosesnya ketika petugas mencoba untuk menemui salah satu kamar yang dihuni beberapa WNA asal Tiongkok, tepatnya di unit apartemen nomor PH 28 di Gading Riverview, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Medan juga Tribuners, petugas sempat mengalami kendala lantaran memang penghuni atau WNA Cina yang ada di dalamnya ini tidak mau atau enggan dirazia. Alhasil beberapa petugas imigrasi mencoba melakukan pendobrakan paksa atau upaya paksa dengan cara menendang pintu unit apartemen tersebut sebanyak berkali-kali hingga akhirnya ketika pintu berhasil dibuka memang di dalamnya terdapat ada 4 WNA asal China yang mereka menolak untuk dirazia karena ternyata memang mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian lengkap. Mei dan juga Tribuners, dalam razia kemarin petugas memang mengumpulkan sejumlah warga negara asing selain dari China juga dari Afghanistan, Iran dan juga India, di mana beberapa di antaranya memang adalah pencari suaka dan mereka sudah memegang kartu ONHCR. Sementara dari total yang diamankan 8 di antaranya yang merupakan warga negara asing asal China dinyatakan tidak memiliki dokumen keimigrasian lengkap atau dinyatakan ilegal. Ada sebanyak 8 orang WNA asal China dan mereka saat ini sudah dilakukan penanganan lanjutan dan dibawa ke kantor imigrasi Jakarta Utara. Nih. Ya baik, terima kasih Geral atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, sekarang Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Jakarta Utara beserta dengan anggota tim Polra hadir di sini bersama saya Bapak Pasintel dari Kodim 0502. Kami melakukan pengawasan keimigrasian dan juga pendataan terhadap warga negara asing di area Gading Riverview, Boy, Kelapa Gading. Hasilnya? Nah, hasilnya kami menemukan adanya warga negara asing pemegang kartu WNHCR, 2 Afghanistan dan 5 Iran. Kemudian ada 1 warga negara India, 1 warga negara Ethiopia, dan 9 warga negara Cina. Ya, mereka ini tadi dibawa kemana Bang dan apa pelanggaran mereka Bang? Nah, untuk pemegang kartu UNHCR, kami sifatnya hanya pendataan saja kepada pengungsi dan kami akan melaporkan kepada UNHCR. Kemudian untuk warga negara India dan Ethiopia, kami tidak menemukan pelanggaran. Dan kemudian untuk warga negara Cina sebanyak 8 orang, kami amankan di kantor imigrasi karena mereka tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya. Kemudian nantinya di kantor akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui sistem apakah izin tinggal dan dokumennya sudah sesuai. Ya. Tadi sempat ada insiden ya, Bang? Ada perlawanan juga dari mereka ya? Iya, memang untuk saat kita melakukan pengawasan, anggota kami mendapatkan hambatan, diantaranya mendapatkan perlawanan dari warga negara asing yang mereka tidak kooperatif saat kami sudah menunjukkan surat perintah dan juga tanda pengenal. Oleh karena itu anggota kami melakukan upaya paksa dan tentunya didampingi oleh pengelola apartemen dan security apartemen. Iya, Bang. Untuk alasan pemilihan apartemen ini sendiri, kenapa di sini, Bang? Apakah ada alasan khusus? Tidak ada. Tentunya kami juga melakukan pengawasan di apartemen lainnya. Ini sifatnya hanya random check dan penyebaran sesuai dengan wilayah sudah. Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 meluruskan kabar soal pabrik MS Glow yang disebut bodong. Diketahui permasalahan itu terjadi pada 2021 lalu, yang mana MS Glow terkena kasus kepemilikan pabrik bodong. Gedung yang dipakai sebagai pabrik tersebut disebut telah melakukan pelanggaran perizinan. Namun Gilang menegaskan bahwa pabrik tersebut bukan pabrik MS Glow, melainkan pabrik Cosmepek. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Ramadan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Ramadan. Ya, terima kasih Mei. Dapat saya kabarkan bahwa pada Selasa malam kemarin, Gilang beserta istrinya yaitu Sandi Purnamasari menggelar jumpa pers di J99 Tower di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
mereka menggelar jumpa pers untuk meluruskan berbagai hal seiring dengan isu yang menyeret keduanya seperti itu. Salah satunya adalah terkait kabar soal pabrik MS Glow yang disebut bodong pada beberapa waktu yang lalu seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa permasalahan ini memang sudah terjadi pada 2021 yang lalu, yang mana MS Glow ini terkena kasus kepemilikan pabrik bodong seperti itu. Gedung yang dipakai sebagai pabrik tersebut yang berada di Jawa Timur disebut telah melakukan pelanggaran perizinan seperti itu. Namun pada Selasa kemarin, Gilang alias Juragan 99 menegaskan bahwa itu bukanlah pabrik MS Glow, melainkan pabrik dari Cosmepec seperti itu. Dan di sana juga ada kesalahpahaman terkait perihal tanah, bahwa yang membuat pabrik itu dianggap bodong seperti itu. Ya, nih. Ya, baik, terima kasih Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan Gilang Widya Pramana. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya luruskan bahwa itu bukan pabrik MS Glow, teman-teman semua. Itu adalah pabrik PT Cosmepec, di mana Cosmepec itu bergerak di bidang industri kemasan. Kemudian tanah di situ sebenarnya udah dari tahun 98, punya orang, sudah berdiri sebuah bangunan. Dan kita baru membelinya tahun 2021. Kita bangun untuk menjadi sebuah pabrik kemasan. Ternyata ada perbedaan antara sertifikat yang di BPN dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di BPN sudah jelas bahwa tanah ini adalah tanah boleh digunakan untuk industri, sedangkan di pemerintah itu adalah tanah lahan hijau. Jadi sebenarnya dipiring karena memang saya lagi ramai, makanya digoreng-goreng dari itu. Dan saya tegaskan itu bukan pabrik MS Glow, tidak memproduksi MS Glow, itu hanya kemasan dan sampai saat ini belum beroperasi. Aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa jembatan timbang yang berlokasi di Desa Pelakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, sudah lama terbengkalai. Kondisinya yang sepi lantas kerap kali dimanfaatkan oleh para muda-mudi di wilayah setempat untuk dijadikan tempat berpacaran. Bahkan salah seorang warga setempat mengatakan jika dirinya sering melihat para pelajar bolos sekolah dan datang ke jembatan timbang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh jurnalis Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Hanggara. Iya, terima kasih kami. Dapat saya melaporkan bahwa memang salah satu aset yang dimiliki pemerintah pusat berupa jembatan timbang yang berlokasi di Desa Pelakaran, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, sudah lama tak digunakan alias terbengkalai. Untuk kondisinya sendiri terpantau cukup memprihatinkan lantaran kondisi kaca pada bangunan setempat sudah mengalami pecah dan pecahan kaca masih berserakan di dalam gedung. Tidak hanya itu, terpantau sebagian dinding dikotori oleh sebuah coret-coret cat seperti itu. Dengan kondisi yang sepi, kerap kali digunakan oleh para muda-mudi untuk dijadikan tempat pacaran, meskipun di siang bolong. Bahkan warga setempat juga sering menjumpai para pelajar yang masih mengenakan seragam di area jembatan timbang. Juga mereka bolos sekolah karena nongkrong di jam-jam aktif sekolah. Setelah dikonfirmasi ke Sekretaris Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sampang, Yuli Waidi menyampaikan jembatan timbang merupakan aset pemerintah pusat, sehingga pihaknya tidak bisa atau tidak memiliki kewenangan dalam melakukan perawatan terhadap aset tersebut. Di sisi lain, sebelumnya memang jembatan timbang sempat dipinjam oleh Pemkab Sampang untuk digunakan sebagai tempat penanganan COVID-19. Saat dipakai, Pemkab melakukan perawatan, bahkan membenahi kerusakan yang terjadi sebelum digunakan, seperti hanya memberi penerangan lampu yang terpasang dan setelah ditinggalkan, setelah tidak digunakan, bahkan lampu tersebut tetap terpasang di gedung tersebut. Kemudian pada saat peminjaman itu dilakukan, Pemkab Sampang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah Jawa Timur, seperti itu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update.
Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Mantan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali tahun 2020 ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pali pada Selasa 22 Maret. Mantan sekwan berinisial SH ini ditahan atas kasus pengelolaan belanja daerah di Sekretariat DPRD tahun anggaran 2020. Penahanan terhadap SH dilakukan supaya tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta untuk mempermudah dalam pemeriksaan selanjutnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Regen, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Regen. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa penyidik dari Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir atau Kejari Pali saat ini resmi menahan mantan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pali tahun 2020 berinisial SH, di mana sebelumnya SH sudah ditetapkan tersangka maksud kami, sehingga untuk mempermudah proses penyidikan selanjutnya, maka mantan sekwan DPRD Pali ini tahun 2020 ini dilakukan penahanan dan langsung diantarkan di lapas kelas 1B Morenim. Kemudian untuk proses selanjutnya, selain menetapkan tersangka SH, yakni mantan sekwan DPRD Pali tahun 2020, Kejari Pali juga menetapkan status DPO terhadap bendahara sekwan tahun 2020, yakni inisial FW, di mana sebelumnya FW ini tidak memenuhi panggilan penyidik Kejari Pali, berapa kali panggilan, 4 kali panggilan, yang hanya menghadiri yang pertama, namun setelah panggilan yang kedua, ketiga, dan keempat tidak memenuhi panggilan penyidik Kejari Pali, maka FW ini ditetapkan sebagai daftar pencarian orang saat ini. Untuk tersangka SH dan FW ini, berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bahwa adanya penyimpangan dana dari pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD tahun 2020, yakni sebesar 3,4 miliar. Kemudian setelah hasil penyidikan yang dilakukan baik inspektorat maupun Kejari Pali, itu dugaan sementara merugikan negara 1,7 miliar, sehingga ditetapkan tersangka terhadap kedua yang bersangkutan. Kemudian selain daripada itu, untuk proses selanjutnya, penyidik Kejari Pali ini berkoordinasi dengan dinas terkait dan pihak Kejati Sumsel untuk melakukan pencarian terhadap FW, di mana FW sendiri harta kekayaan sudah dilakukan penyitaan terhadap oleh tim Kejari Pali, yakni 1 bidang tanah dan rumah, 2 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Regen atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasipitsus. Berikut tayangannya untuk Anda. Melarikan diri, mengantar barang bukti atau mengulangi perbuatannya, sehingga kita memiliki waktu 20 hari ke depan untuk selanjutnya akan kita limpahkan pengadilan. Adapun alasan kita melakukan penahanan, salah satunya berdasarkan perhitungan kerugian negara kemarin dari anggaran 3 miliar, kita menemukan kerugian negara sebesar 1,7 miliar. Saya rasa cukup
Itu yang bisa kami sampaikan. Pembelian minyak goreng curah di Jalan Cempaka, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dibatasi untuk umum. Meski begitu, warga yang ingin membeli minyak goreng di gudang minyak goreng curah ini tetap meningkat. Di gudang minyak goreng ini, pembeli minimal membeli 16 kg minyak dan maksimum 48 kg. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rey. Halo, Rey. Iya, halo. Ya, silakan dengan laporan Anda, Rey. Ya, baik, Mei. Jadi, gudang minyak goreng curah yang berlokasi di Jalan Cempaka, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat ini memang dibatasi untuk umum. Jadi memang sebelumnya, sebelum harga minyak goreng ini naik, di gudang ini sendiri memang tidak tampak ramai seperti pada hari-hari setelah minyak goreng ini ditetapkan sebagai harga yang naik seperti saat ini. Jadi untuk para warga, khususnya di warga kota dan Kabupaten Bogor ini sendiri, mereka memang berbondong-bondong untuk datang ke gudang minyak eceran ini karena memang harganya yang relatif murah, yaitu untuk 1 kilonya harganya Rp14.500. Jadi di sini juga untuk warga atau reseller yang membeli minyak goreng curah ini itu dibatasi. Jadi untuk minimum pembeliannya itu 16 kg atau 1 dirigen. Lalu untuk maksimal pembeliannya itu 3 dirigen atau 48 kg. Dan minyak goreng curah ini sendiri memang setiap harinya selalu ada ketersediaannya, tetapi akan terus habis. Jadi untuk mengantri dari pagi biasanya akan habis pada siang atau sore hari. Tetapi untuk minyak goreng ini sendiri, warga yang membeli minyak goreng curah ini sendiri itu mereka akan mengantri kupon terlebih dahulu untuk mendapatkan minyak goreng curah ini. Jadi sebelumnya memang warga-warga juga banyak yang tidak mendapat kupon atau mereka tidak bisa masuk karena memang tidak ada kuponnya terlebih dahulu. Jadi untuk pembelian minyak goreng curah ini sendiri diketahui oleh warga dari mulut ke mulut, bahkan tidak hanya untuk para reseller atau pedagang-pedagang lain, ada juga warga-warga umum yang memang sengaja datang untuk membeli minyak goreng curah di gudang ini sendiri. Jadi memang banyak di gudang ini yang kedapatan warga yang beralih dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah. Jadi untuk pembelian minyak goreng curah di gudang ini sendiri itu dibagi pada 2 sesi. Jadi untuk sesi pertama itu pagi hari sampai siang, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan sesi kedua dari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai sore atau sampai ketersediaannya habis. Jadi memang banyak warga juga yang berbondong-bondong datang dari subuh atau dari dini hari. Mereka memang sengaja menunggu truk-truk dari pengisian minyak goreng curah ini. Tetapi banyak juga warga yang tidak dapat kedapatan minyak goreng curah ini sendiri di gudang ini. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih, Rey, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pedagang kebutuhan bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya mengaku masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan normal jumlah minyak goreng curah beberapa hari terakhir. Biasanya dalam sehari ia dapat menjual hingga 4 galon atau 17 liter minyak curah. Kini ia mengaku hanya mendapat 1 galon minyak goreng curah dan harus menunggu pasokan selama 3 hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Luhur. Oke, siap. Oke, Mei. Selamat siang. Jadi memang Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Avinta kemarin
semacam melakukan sidak mengecek kondisi pasokan dan kondisi harga ya mengenai minyak goreng kemasan ataupun curah yang ada di pasar tradisional yang ada di kawasan Kota Surabaya. Dan Kapolda sempat kemarin ngobrol dengan beberapa pedagang yang ada di sana. Ternyata memang para pedagang yang sebelumnya sempat mengeluh pada beberapa jajaran Polda Jatim yang juga sudah melakukan sidak atau kunjungan di sana, yang semula mengeluhkan mengenai tingginya harga, kemudian pasokan kurang, yang ternyata sekarang para pedagang mengalami pasokan yang kurang untuk pasokan minyak goreng curah. Jadi untuk kemarin minyak goreng yang kemasan ya memang sudah terpenuhi, sudah terdistribusi secara menyeluruh di beberapa pasar di Kota Surabaya. Kemudian kemarin pedagang ini mengeluhkan untuk pasokan minyak goreng curah yang memang sedikit terlambat atau memang cukup kurang ya, belum dianggap oleh para pedagang belum maksimal. Jadi para pedagang yang biasanya dalam satu hari bisa menghabiskan 4 galon, yang satu galonnya adalah sekitar 17 liter, yang ternyata dalam satu hari mereka hanya memperoleh pasokan sekitar 1 galon saja, dan itu memang sangat kurang sekali untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan dari mereka, yang kemudian kemarin sempat dikunjungi oleh Kapolda. Mereka mengeluhkan itu pada Kapolda, dan pihak dari Kapolda sendiri, Jenpol Niko Alvinta, menampung aspirasi itu, dan aspirasi itu kemudian langsung dirembukan bersama pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian ya, yang juga ikut dalam sidak kemarin untuk dicari jalan keluarnya. Dan dari pihak Polda Jatim akan berusaha untuk mengawal mekanisme produksi hingga distribusi secara merata, agar untuk pasokan minyak goreng curah ini bisa benar-benar terdistribusi dengan maksimal, jadi bisa memenuhi kebutuhan pasar dan bisa menunjang gerak ekonomi dari UMKM yang memang sangat dibutuhkan oleh warga. Jadi informasi yang kami himpun semacam itu, Mei. Jadi masyarakat, para pedagang semacam mengeluhkan pasokan yang memang untuk khusus minyak goreng curah itu masih kurang. Sudah disampaikan langsung oleh kepada pihak Polda Jatim yang kebetulan melakukan semacam sidak ya, atau kunjungan untuk mengecek kondisi dan aspirasi mereka. Para pedagang sudah bisa diserap dan sudah akan diakomodir dalam waktu dekat. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Luhur atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang pasar serta Kapolda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, memastikan ketersediaan dari minyak curah, kemudian distribusi ke pasar-pasar. Lalu yang ketiga, masalah stabilitas harga. Terkait dengan 3 hal itu, kami akan berupaya mengkoordinasikan kepada penyedia minyak curah, kemudian seluruh distributor, agar menyalurkan produksi minyak curah yang sudah ada kepada pasar-pasar, sehingga nanti masyarakat bisa mudah mendapatkan minyak curah, dan ini untuk menggiatkan baik rumah tangga maupun untuk usaha UKM yang mereka lakukan. Dari beberapa pengecekan kios yang kami lakukan tadi, sementara minyak curah ada, terlebih lagi untuk yang minyak yang kemasan. Kalau minyak kemasan hampir kios seluruhnya memiliki. Sedangkan untuk minyak curah semuanya memiliki, tapi jumlahnya belum maksimal. Sehingga tadi penyampaian dari para pedagang, supaya kami untuk komunikasi tadi, permintaan mereka supaya ketersediaan minyak curah ditingkatkan, Pak. Tunggu, ini masih ada. Ya masih ada, Pak, tapi jumlahnya seperti sebelumnya dengan sekarang terbatas. Mendapatkan minyak curah dengan harga yang murah, sangat sulit. Dan masih langka, Bu? Iya, masih. Itu pun kalau kita dapat enggak tiap hari dapat 1 galon enggak. Gitu ya? Iya. Berapa hari ya? 3 hari sekali dapat gitu. Kok bisa disebutkan harganya curah sama yang kemasan sekarang berapa, Bu? Curah? Kemasan kita 250.
yang paling mahal. Oh, masih sama Bu ya? Mahal, ya, yang 50 ya masih. Kalau curah kita jual 23 Itu per liter. per kilo. Oh, per kilo. Per kilo 23. Per kilo 23. Itu agak tinggi Bu ya? Iya. Dibanding aturan yang 14 itu ya. Tapi peminatnya masih condong ke minyak curah. Kebanyakan masih minyak curah Bu ya. Murah dan lebih Murah, terus harganya ya agak miring dikit gitu. Permasalahan genangan air di Jalan Cadika Sintang Pontianak hingga kini tak kunjung usai. Drainase yang rusak membuat air menggenang dan membuat jalan rusak. Warga setempat juga mengeluhkan permasalahan tersebut karena sudah bertahun-tahun tak kunjung usai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Agus Pujianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agus. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, kami laporkan bahwa Jalan Cadika yang berada di Kota Sintang, Kalimantan Barat, memang sudah bertahun-tahun persoalan genangan air itu tidak terselesaikan. Warga menyebut sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir, dan genangan itu sampai dengan saat ini masih terus terjadi ketika diguyur hujan ataupun tidak, karena jalan ini berada di pusat kota sehingga menghambat arus lalu lintas masyarakat. Dulunya jalan ini sangat ramai dilewati oleh masyarakat. Saat ini bahkan dianggap oleh warga seperti jalan mati. Bahkan saking lamanya terendam oleh air, jalan ini sudah ditumbuhi oleh lumut-lumut dan menjadi licin. Selain itu, di genangan tersebut juga terdapat banyak lubang sehingga membahayakan pengendara. Tidak sedikit yang menjadi korban jatuh, bahkan alat elektronik juga masuk dalam air sehingga tidak terselamatkan. Warga meminta agar pemerintah segera memperbaiki drainase Jalan Cadika. Beberapa hari lalu dari Komisi B DPRD Sintang juga sudah menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan meminta agar pemerintah Kabupaten Sintang segera memperbaiki ruas Jalan Cadika tersebut. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Agus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga terdampak. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini semenjak rumah adat Melayu dulu kan alur alami dari air ini itu kan di halaman rumah adat Melayu. Setelah itu ditutup untuk halaman, air ini mulai menggenang. Nah, terus kemudian dari pemborong itu mengusahakan dibuat parit di belakang rumah adat Melayu, namun itu paritnya kurang dalam. Akhirnya air dari sini tertahan. Dan perlu diketahui bahwa ini setiap mau kemarau mau tidak kemarau atau hujan itu di sini tetap banjir. Durasi hujan 1 jam di sini udah sekitar kedalaman mau 70 cm. Dari ini pun udah banyak memakan korban. Mungkin sudah ratusan, dari ibu-ibu yang mau pergi ke kantor, mau pergi undangan, anak-anak sekolah dengan korbannya HP, laptop dan lain sebagainya. Nah, ini kan sangat kasihan sekali ke warga gitu. Jadi saya berharap kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut. Paling tidak dibuat saluran air pembuangan dulu. Masalah nanti ada penimbulan jalan, itu setelah jalannya kering, jalannya ini kan karena sudah berendam bertahun-tahun, akhirnya jalan di bawah ini basah. Udah kalau dilewati kendaraan besar ini udah kayak endut gitu, Wah. Sudah bergelombang gitu. Terasa itu kalau saya di halaman rumah itu terasa getarannya gitu. Nah, ini saya berharap lagi ke pemerintah agar segera memperbaiki ini. Sudah berapa lama ini Pak? Dan kedalaman itu tuh berapa Pak lubangnya? Itu untuk lubang itu banyak itu. Di sana dulu dari warga itu kongsi-kongsi membeli batu, tapi batunya besar-besar. Akhirnya ya banyak memang batunya udah licin dan udah mungkin ditumbuhi lumut, akhirnya banyak.
Kelangkaan stok minyak goreng terus terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini bahkan berlaku pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi beberapa waktu lalu. Menurut pantauan di lapangan, di beberapa retail modern tidak terdapat stok minyak goreng. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Karisma Kurama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Karisma. Ya, terima kasih, Mei. Jadi pasca dicabutnya atau pasca kebijakan dicabutnya harga eceran tertinggi oleh pemerintah, nampak stok minyak goreng berbahan sawit di Kabupaten Minahasa Tenggara itu masih langka. Itu bisa terlihat dari berbagai toko retail modern seperti Indomaret, Alfamart yang ada di ibu kota Kabupaten Minahasa Tenggara itu Ratahan, juga di pasar-pasar tradisional. Meski begitu, memang antusiasme warga untuk membeli minyak goreng masih terbilang tinggi, walau untuk harga sendiri sudah terbilang di harga kisaran 40.000 sampai 50.000 rupiah untuk minyak goreng 2 liter dan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di berbagai retail dan pasar tradisional terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini. Ya. Ya baik, terima kasih Karisma atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penanggung jawab Alfamart Plaza Ratahan. Berikut tayangannya untuk Anda. Enggak, sampai Kenapa? Coba tanya. Siap. Oke. Bu, kalau untuk pasokan minyak goreng sekarang ini, Bu, bagaimana? Kalau sekarang 3 hari belum masuk sih. Belum ada masuk. Selama harga naik belum pernah masuk. Belum pernah masuk. Oke. Selama harga naik ini bagaimana? Ada masyarakat yang banyak datang untuk tanya-tanya? Iya, masih ada yang bacain. Ada orang so tahu kalau harga naik. Sudah informasi Bu untuk harga kalau di Alfamart sendiri? Kalau harga memang dari tanggal 16 so naik. Boleh dibilang Bu informasi harga? Harganya harga 50, 40 per liter 2 liter. Kalau 2 liter. Oh, per 2 liter 40 sampai 50.000. Rencana kapan Bu stok mau masuk? Masih belum tahu sih, kalau orang belum dapat tahu langsung kalau kapan lagi masuk barang. Siap. Bu, masih ada tuh instruksi pembatasan pembelian minyak goreng? Kalau ini sih belum, soalnya belum pernah masuk. Maksudnya kan nanti kan tidak dibatasi atau bagaimana? Tetap dibatasi di sini pembeliannya? Kemungkinan soalnya itu masih langka. Cuma orang masih perlu informasi. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Marsidi Judono Belitung menunjukkan penurunan sejak pertengahan Maret 2022. Dampak dari penurunan tersebut, manajemen memutuskan untuk menonaktifkan ruangan isolasi C dan menyisakan 2 ruangan isolasi saja. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhender yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dede. Ya, baik Mei, bisa kami sampaikan jumlah pasien COVID di RSUD Marsidi Judono, Kabupaten Belitung semenjak beberapa hari lalu mengalami penurunan. Dampaknya pihak manajemen memutuskan untuk menonaktifkan sementara ruangan isolasi C. Untuk ruangan C ini dibuka oleh pihak manajemen untuk menampung jumlah pasien COVID yang pada saat itu telah mencapai angka 3. Namun seiring penurunan pasien semenjak tanggal 17 Maret 2022 lalu, ruang isolasi C kemudian mulai kosong dan kembali dinonaktifkan. Berdasarkan data sementara, penurunan pasien itu mulai terjadi tanggal 19 Maret kemarin, di mana jumlah pasien hanya misalkan 11 orang yang di 2 ruang isolasi, yaitu isolasi A dan isolasi B. Kemudian berlanjut di tanggal 20 Maret, pasien hanya berjumlah 14 orang. Kemudian di tanggal 21, untuk terakhir itu tersisa 16 orang. Kemudian disusul dengan pada tanggal 22 Maret kemarin yang hanya berjumlah 16 orang. Untuk sementara ini, berdasarkan keterangan dari Direktur RSUD Marsidi Judono, Dr. Hendra SPAN, memang sementara ini ruangan isolasi C belum difungsikan sebagai ruang anak karena pihak manajemen memutuskan ruangan isolasi C ini di-standby-kan untuk berjaga-jaga ketika suatu saat pasien COVID kembali menanjak. Demikian, Leng. Ya baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Per tanggal 22 Maret 2022 kemarin kembali terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19 di Tanah Tidung. Padahal beberapa hari sebelumnya tren kasus COVID-19 di Tanah Tidung sempat menunjukkan penurunan kasus. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung tidak ada penambahan kasus sembuh dari COVID-19. Namun di hari yang sama terjadi penambahan 2 kasus harian COVID-19. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Risna.
Ya, Mei, seperti yang disampaikan tadi bahwa pertanggal 22 Maret kemarin terjadi penambahan 2 kasus harian COVID-19 di Tanah Tidung, sementara untuk kasus sembuh itu nihil kasus. Kemudian juga untuk total kasus aktif di Tanah Tidung sendiri itu berjumlah 101 kasus, yang mana dari total tersebut 99 orang menjalani isolasi mandiri di rumah, sementara 2 orang lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Brahim. Kemudian juga untuk total kematian akibat COVID-19 di Tanah Tidung hingga kini berjumlah 28 kasus. Perlu saya sampaikan juga, saat ini di wilayah Tanah Tidung telah ditetapkan sebagai daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Sementara juga Satgas COVID-19 Tanah Tidung terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi di Tanah Tidung. Dari Wakil Ketua Satgas COVID Tanah Tidung, Letkol Tri Priyo Utomo mengatakan bahwa pihaknya terus melaksanakan vaksinasi setiap harinya. Kemudian juga di hari ini pihak Satgas tengah melaksanakan vaksinasi di 5 desa yang ada di Tanah Tidung. Adapun total dosis yang disediakan hari ini sebanyak 500 dosis yang dibagi 100 dosis di masing-masing desa. Untuk jenis vaksinnya sendiri ada 3 jenis vaksin yang digunakan di Tanah Tidung, yaitu Sinovac, Pfizer, dan Covovax. Kemudian juga dari Wakil Ketua Satgas menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seperti itu, Mei. Ya baik, terima kasih Rizna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau KPPBC TMPB Makassar berhasil menggagalkan upaya peredaran 1 juta batang rokok ilegal. Sebanyak 110 karton diamankan secara bertahap. Kepala KPPBC Makassar Andi Pramono mengatakan upaya penggagalan tersebut dilakukan selama 6 hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Wahyudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Wahyu. Baik, Tribuners dimanapun berada, saat ini saya Wahyudin melaporkan dari Makassar. Jadi, Kepala KPPBC atau Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Makassar telah menahan sebanyak 1 juta batang rokok, tepatnya 1.099.800 batang rokok diamankan di kantor KPPBC Kota Makassar. Jadi dari 1 juta itu sebanyak 110 karton ya terbungkus dalam 110 karton yang didapatkan atau ditangkap secara bertahap mulai tanggal 14 Maret sampai 19 Maret 2022. Jadi Kepala KPPBC Makassar Andi Pramono mengatakan bahwa informasi ini didapatkan bahwa pengirimannya dari Jakarta menuju ke Makassar. Jadi tujuan utama dari rokok ilegal ini ialah di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana di sana ada pekerja tambang. Jadi diduga ini untuk pekerja tambang yang berada di sana. Begitupun pada pembungkus rokok ini tidak ada tulisan bahasa Indonesia. Semuanya menggunakan huruf Cina, sehingga diduga ini bukan produk dari dalam negeri. Dan itu merugikan negara karena tidak membayar pajak dan bea cukai. Sehingga ini perlu dimusnahkan. Oleh karena itu, pihak dari bea cukai langsung menangkap 1 terduga pelaku yang sebagai pengedar. Saat ini pelaku tersebut sedang ditahan di Polsek Pelabuhan Kota Makassar. Demikian laporan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Wahyudin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Solbaksel. Berikut tayangannya untuk Anda.
Jadi atas tangkapan pada sore hari ini, tangkapannya sudah beberapa hari yang lalu ya, seminggu yang lalu, simultan 1 minggu. Terima kasih oleh Pak Andi yang telah memimpin untuk penangkapan rokok ilegal ini, bantuan teman-teman dari Polri dan dari TNI. Jadi kita terima kasih untuk sinerginya ini, bisa mengamankan rokok ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak bayar pajak sama sekali, tidak bayar cukai istilahnya kalau rokok ya, tidak bayar cukai. Karena per batang rokok ini, SPM ini satu batangnya Rp635. Jadi kalau 20 satu pak ini 20 batang, maka dia harusnya membayar 7.300. Ya, 12.300 per ini untuk negara, haknya negara. Ya, itu baru cukai. Belum pajak pertambahan nilainya 9,1%, ditambah pajak rokok 10% dari cukai. Jadi hampir 15.000 itu untuk negara hilang. Nah, ini tangkapan lebih dari 1 juta batang. Kalau 700 kali 1 juta batang pasti sudah 700 juta hilang dari penerimaan negara. Itulah kenapa kami sangat serius untuk memberantas rokok ilegal. Karena penerimaan negara yang hilang sangat banyak. Ini rokok-rokok ini dari mana Pak dan tujuannya kemana? Rokok ini diindikasikan impor ya dari luar, semuanya pakai huruf Cina dan ditujukan untuk para pekerja tambang yang warga negara asing (WNA) yang bekerja di tambang-tambang yang jumlahnya cukup banyak dan mungkin mereka belum terbiasa dengan rokok kita, dia masih menikmati rokoknya sendiri gitu. Oleh karena itu mereka masih mencoba untuk mengimpor dengan cara seperti ini. Sebenarnya boleh impor, boleh, asal bayar cukai dan pajak-pajaknya. Ya, itu. Pak, apa ada tersangka diamankan pelakunya? Oh, diamankan satu tersangka sebagai pengirim. Ya, sebagai pengirim, dia mengirimnya dari Jakarta, dikirim ke sini. Ada yang lewat muter-muter dulu baru ke Makassar, ada yang langsung direct Makassar, tapi semuanya terkumpul dan kita tangkap bersama-sama. Ada awalnya nangkap 40 ya, 40 karton, kemudian 20 karton, kemudian 50 karton. Seorang perempuan menabrakkan dirinya ke ruang SPKT Polres Siantar pada Senin 21 Maret pagi. Aksinya tersebut sontak membuat kaget personel kepolisian yang berdinas di ruangan saat itu. Belakangan diketahui perempuan tersebut adalah Fitri Arni Matondang. Aksi Fitri tersebut diduga dilakukan karena kesalahan dalam pemahaman agama karena ia sering menonton konten agama di YouTube. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Alija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alija. Ya, Mei, perlu saya laporkan bahwasanya terjadinya aksi yang mengancam personel kepolisian Polres Pematang Siantar itu terjadi pada Senin tanggal 21 Maret 2022, di mana pelaku sendiri bernama Fitri Arni Matondang. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya beliau ini menurut Kapolda klub menonton konten-konten agama, kemudian dalam pribadi beliau sendiri terjadi ada masalah dengan keluarga, termasuk saat beliau cerai dengan suami pertamanya, keduanya maksud saya. Kemudian untuk mengetahui motif dari pelaku sendiri, Kapolda Sumut telah menggandeng Ketua MUI Pematang Siantar, Bapak Ali Lubis, untuk mendalami motif dari Fitri ini yang tega secara tiba-tiba menabrakkan dirinya ke SPKT Polres Pematang Siantar. Nah, kemarin sore bahwasannya diketahui polisi juga telah memeriksa 9 saksi untuk melihat apa motif yang dilakukan oleh Fitri Matondang. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwasannya Fitri ini sendiri sehari-hari bersikap seperti biasa, tidak ada yang mencurigakan. Kemudian dari hasil penggeledahan di rumah korban, rumah Fitri dan orang tuanya maksud saya, bahwasannya tidak ditemukan adanya hal-hal yang mencurigakan. Sehingga untuk sementara polisi menyatakan bahwasannya Fitri ini bukan merupakan pelaku dari jaringan terorisme. Hingga kini kita masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Polda Sumut. Saat ini Fitri sendiri masih dalam penyelidikan di Mapolres Pematang Siantar. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Alija atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Sumatera Utara serta Ketua MUI Siantar. Berikut tayangannya untuk Anda. Masih tetap terhadap yang bersangkutan. Bisa dijelaskan proses dan ancaman hukumannya, Jenderal? Yang jelas kita sekarang masih dalam pemeriksaan.
bahwa tindakan itu tadi berakibat terjadinya kerusakan dan tidak kepada material. Alhamdulillah tadi tidak ada korban jiwa teman-teman sekalian, tetapi kerusakan di ruang SPKT tempat pelayanan masyarakat ya pada masyarakat. Nah ini kita akan lihat, namun teman-teman sekalian, polisi akan selalu bekerja dengan arif, dengan memperhatikan segala aspek. Dengan tadi gambaran pemahaman yang bersangkutan, tadi saya sampaikan kondisi yang bersangkutan juga menjadi bahan kita untuk mempertimbangkan proses penyidikan selanjutnya. Tapi insya Allah saya akan selalu bekerja sama dengan MUI, Hotel Pematang Siantar untuk bisa menuntaskan masalah ini. Termasuk juga saya sudah mendengar penyampaian dari orang tuanya, harapan yang ingin disampaikan oleh orang tuanya pada saya, teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan tuntaskan dan nanti kita akan sampaikan. Ya. Siap, makasih Jenderal. Waalaikumsalam. Memang tadi setelah kita dengar apa yang disampaikan bahwa kejadian ini tadi pagi sangat mengejutkan masyarakat Kota Pontianak. Tapi alhamdulillah dengan cepatnya gerakan dari kepolisian, lebih khusus lagi dari Pak Kapolda, langsung turun tangan kemari, mudah-mudahan tidak membawa efek yang tidak baik kepada kita. Dan perilaku si yang bersangkutan nampaknya ada, kalau dikatakan gangguan jiwa tidak, tapi nampaknya ada sedikit setelah beliau pernah rupanya tabrakan, itu mengakibatkan barangkali cara berpikirnya kurang sempurna, dan kita sudah sampaikan kepada orang tuanya. Hingga hari Rabu 23 Maret, di 5 dari 6 SPBU di Kota Bitung terjadi antrian panjang kendaraan bermesin diesel. Bahkan ada sejumlah sopir yang sudah 2 hari mengantri di SPBU untuk mengisi kendaraannya dengan BBM jenis solar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Christian. Ya, baik. Selamat siang rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan hingga hari Rabu 23 Maret 2022 di 5 dari 6 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, masih dijumpai antrian kendaraan bermesin diesel yang hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Bahkan antrian kendaraan yang mengantre di SPBU panjangnya puluhan hingga ratusan meter. Di hari Selasa kemarin, pantauan kami terjadi di SPBU Wangurer, SPBU Madidir, dan SPBU Kadoodan. Dan hari ini, hingga berita ini dihimpun, masih juga didapati di SPBU Tangkoko Manemonembo. Dan untuk di SPBU Manemonembo sendiri, saat kami melakukan cross-check ke lapangan, belum ada pelayanan BBM jenis solar, sehingga beberapa kendaraan bermesin diesel sudah mempersiapkan diri dan melakukan antri. Sementara di SPBU Tangkoko Manemonembo sendiri, antrian kendaraan menempati beberapa titik, seperti di halaman atau depan Ruko Sari Plaza Manemonembo Bitung, dan di jalan menuju ke Terminal Tangkoko Manemonembo Bitung. Kendaraan bermesin diesel itu mengantri di 2 lajur, Tribuners dan rekan Mei, untuk menunggu kedatangan pasokan BBM jenis solar di SPBU tersebut. Beberapa sopir yang kami wawancara mengaku sudah 3 hari mengantri namun belum sempat mendapatkan antrian BBM. Bahkan ada yang rela meninggalkan kendaraannya di SPBU pada malam hari dan kembali pada pagi harinya untuk mengantri BBM di SPBU. Ada juga kendaraan atau sopir truk yang mengaku hanya mendapat senilai 300.000 atau belum sempat atau belum seperempat atau setengah dari kapasitas BBM yang ada di kendaraan bermotor. Rekan Mei dan Tribuners, dari penelusuran kami di lapangan, penyebab dari antrian BBM, antrian kendaraan bermesin diesel ini untuk mengisi BBM jenis solar di seluruh SPBU, dari 6 SPBU, 5 SPBU yang melayani pengisian solar, itu disebabkan
karena stok atau jatah pengisian berkurang. Ada informasi yang kami himpun dari 16.000 liter di jatah untuk pengisian. Namun selama bulan Maret ini berkurang menjadi 8 liter per Mei, sehingga antrian kendaraan tidak bisa dihindarkan lagi, terus terjadi hingga berita ini dirangkum masih berlangsung antrian kendaraan. Rekan Mei, terima kasih untuk informasinya. Ya baik, terima kasih Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan beberapa sopir, berikut tayangannya untuk Anda. Bawah sejauh, di ruko-ruko semua banyak otot. So jadi 2 jalur dah. Dari kapan ini nggak dapat solar? Dari 2 hari dong jaban. Oh, 2 hari bantu. Kosong berarti ini dah? Kosong. Oh, kosong. Kalau kemarin bantri di mana? Kemarin bantri di Mangurem. Mangurem. Apa? Dapat cuma punya pagi, punya sisa. Cuma dapat 300.000. 300.000 berapa liter itu? Liter, 10 liter. 70 liter. DP standar berapa liter? Kita punya tangki 100 liter. 100 liter. Berapa? 100 liter. Tangki 500.000 dia full, no? 500.000 full, baru cuma dapat 300.000 kemarin, Kang. Berarti mesti isi lagi, Kang, hari ini. Oke. Pak, siapa kete? Vito, sopir Vito. Kemarin, bantri berapa jam kemarin? Baru dapat? Oh, orang yang isi akan, Kang? Kami sebagai sopir sudah banyak kendala mengenai BBM. Terutama ini antrian. Kita sudah dari Bitung, antrian panjang sekali. Terminal Tangkoko, Patung Kuda panjang sekali. Sampai lari di sini. Tapi ternyata BBM belum masuk juga. Bagaimana orang mau mencari kalau begini keadaannya? Sedang oto sudah ada minyak sama sekali. Jadi di sini parkir begini bukan antri dong, masih menunggu. Masih menunggu. Oh, belum ada kejelasan lagi. Kalau mau ada tuh enggak tuh, Bang. Pak, kenapa sih sampai setengah mati begini? Ya itulah, ini juga oto-oto yang batapninya juga terlalu banyak. Jadi kadang-kala orang nak mau sampai Riki sampai di pompa mau isi. Karena apa? Yang batap sudah batap semua lebih dulu banyak-banyak. Bagaimana lagi orang mau dapat di belakang? Sedangkan orang pakai mencari. Ya. Jadi apa ini harapan, Pak? Apakah Pak sebagai sopir cuma mau betul-betul terus begini atau apa yang disampaikan? Kami dari sebagai sopir minta sebagai pemerintah atau kepala Pertamina tolong awasi dan jalani akan ini pompa bagaimana kasihan orang pencarian. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa
kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Bupati Lembata Thomas Olalangodai secara langsung menyerahkan SK Bupati kepada 5 desa yang menerapkan konservasi Laut Muro. SK diberikan kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat adat masing-masing pada Senin 21 Maret. Muro sendiri merupakan kearifan lokal masyarakat yang diwariskan nenek moyang untuk menjaga kelestarian laut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Riko Wawo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Riko. Baik, selamat siang Tribuners, selamat siang rekan Mei. Dapat saya laporkan dari Lembata, Provinsi NTT. Pada hari Selasa kemarin, Bupati Lembata Thomas Olalangodai menyerahkan surat keputusan Bupati kepada 5 komunitas adat di 5 desa, bukan sebagai dasar hukum untuk melakukan konservasi laut dengan kearifan lokal yang disebut Muro. Jadi konservasi laut ini dilakukan untuk melestarikan biota laut, melestarikan ekosistem laut yang selama ini terancam oleh eksploitasi manusia, eksploitasi nelayan yang sangat masif. Muro ini difasilitasi oleh lembaga swasta, lembaga non-profit Barakat yang disebut Barakat sejak tahun 2016. Berbagai upaya dilakukan, berbagai kerja keras dilakukan untuk mendampingi 5 komunitas adat yang ada di 5 desa di Lembata, yakni Desa Dikesare, Desa Tapobaran, Desa Lamawolo, Desa Kolontobo, dan Desa Lamatokan. Jadi masyarakat adat diberi kemampuan, diberi pendampingan supaya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai konservasi laut yang diwariskan oleh leluhur yang hidup di pesisir wilayah Lembata. Dengan adanya SK ini, dengan adanya SK Bupati, masyarakat adat di 5 desa ini secara hukum punya kewenangan, untuk melaksanakan kearifan lokal, melaksanakan konservasi laut secara adat. Melaksanakan konservasi laut secara adat untuk menjaga ekosistem laut dari ancaman bom ikan, dari ancaman alat tangkap kursain lampara yang masif dilakukan di wilayah Teluk Leoleba dan wilayah Teluk Hadakewa. Demikian dapat saya laporkan dari Lembata. Terima kasih, selamat siang Tribuners. Ya, terima kasih Riko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita informasi selanjutnya Tribuners, pasca terendam banjir pada awal 2021 lalu, kawasan eks-transmigrasi di Desa Simpang Nungki, Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala belum benar-benar pulih. Hal ini terlihat dari sejumlah ruas jalan penghubung yang masih mengalami kerusakan, sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang tinggal di 11 blok rel yang ada. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Tabri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tabri. Ya, bisa disampaikan Mei di studio dan juga Tribuners. Bahwasanya dari pantauan kita tadi di lokasi, tepatnya di Desa Simpang Nungki Ekstran tahun 2007 yang ada di Kabupaten Barito Kuala, nampaknya setelah direndam banjir pada awal 2021 lalu, masih belum benar-benar pulih. Di sana terlihat sejumlah ruas jalan masih nampak terlihat rusak, kurang layak untuk dilewati, dan juga kawasan tersebut sering direndam banjir ketika intensitas hujan yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat, kemudian akses transportasi, dan juga berdampak pada hal-hal yang lainnya
yang membuat perkembangan di kawasan tersebut lamban. Seperti yang kita temui tadi di lokasi, bahwasanya warga mengatakan bahwasanya belakangan ini ketika diguyur hujan yang cukup tinggi, maka kawasan tersebut terendam. Usaha mereka pun seperti menanam padi dan juga sayur turut terdampak. Kemudian sementara ini juga mereka juga ada menerima informasi bahwasanya memang ada upaya untuk perbaikan ruas-ruas jalan di sana. Namun beranjak sudah hampir 1 tahun terakhir ini masih belum terrealisasi. Ya, seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Tabri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Slamet. Pak Slamet. Jadi sekarang sepanjang 15 tahun terakhir nih sebagai warga ekstran di sini kerjanya apa, Pak? Ya tani aja. Tani aja, Pak. Kebun juga ya. Itu Bikin nanam padi, ya dulunya itu nanam karet, saya tebang, saya ganti itu. Lah karet nggak ada getahnya itu. ada hasilnya. Karena mungkin air ini, Pak, ya. Nggih. Jadi beberapa hari kemarin itu di sini terendam juga, Pak, ya? Nggih. Hujan lebat ini. Nggih. Yang ini jalan ini nggak kelihatan air. 2 bulan ya, Mbak. Oh, itu yang 2021 kemarin ya? Nggih. Yang nggih. Oh, iya. Nggih. Cuman ini cuma segini aja. Sekarang jalannya masih belum bagus juga di sini, Pak, ya? Ya, belum. Ya sama gini. Kalau lubak-lubak. hujan dia nggak bisa keluar. Kalau Mbak ini keluar motor, ya jalan aja ya milih-milih kalau Tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN pemerintah Provinsi Bangka Belitung tak kunjung cair hingga 22 Maret 2022. Belum cairnya TPP untuk bulan Januari dan Februari menjadi keluhan sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Bangka Belitung. Mendengar TPP ASN belum dicairkan, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman pun sempat kaget mengetahuinya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Ricky Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ricky. Baik, Mei, Tribuners, selamat siang untuk dimanapun Tribuners berada. Baik, pada siang hari ini akan saya sampaikan terkait berita yang menyebutkan bahwa tambahan penghasilan pegawai atau TTP aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Bangka Belitung tak kunjung cair hingga tanggal 22 Maret 2022 kemarin. Penyebab tidak cairnya TTP ASN Pemprov Bangka Belitung ini disebabkan karena adanya mekanisme terbaru yang harus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui sistem yang harus disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri melalui validasi data, sehingga sejak Januari hingga Februari TTP ASN di Pemprov Bangka Belitung belum dicairkan. Mendengar belum dicairkan itu, wartawan sempat menanyakan langsung kepada gubernur, dan gubernur yang tidak tahu akhirnya ia merasa kaget dengan 2 bulan TTP ASN Pemprov Bangka Belitung belum juga cair. Ia meminta kepada Badan Keuangan Daerah atau Bapeda untuk cepat mengurus dan mencairkan TTP ASN di Pemprov Bangka Belitung. Ia mengkhawatirkan bahwa apabila TTP itu tidak juga cair akan berdampak pada kinerja para pegawai di pemerintahan Bangka Belitung. Baik, perlu juga kami sampaikan berikut jumlah nominal atau TTP ASN Pemprov Bangka Belitung berdasarkan golongannya. Dari kelas 3 sebesar 2,01 juta, kemudian yang tertinggi kelas 16 untuk jabatan sekretaris daerah sebesar 38,5 juta yang diberikan per bulan. Kemudian selanjutnya asisten setda kelas 15 sebesar 23,4 juta. Kepala OPD atau kepala dinas kisaran 15 sampai 25 juta. Dan untuk TTP jabatan paling tertinggi yaitu pada jabatan dokter spesialis kelas 11 dengan besaran TTP mencapai 39,2 juta. Begitu yang bisa saya sampaikan dari Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Mei.
Ya, terima kasih Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 51 warga lanjut usia atau lansia di Kabupaten Pringsewu, Lampung menjalani wisuda di Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Amanah Bunda Pringsewu. Mereka yang menjalani wisuda ini sebelumnya telah mengikuti pendidikan standar S1 sekolah lansia di LKS tersebut selama 1 tahun. Para lansia wisudawan ini berusia mulai dari 60 tahun hingga 91 tahun yang rata-rata berasal dari ekonomi bawah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Didi Budiawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didi. Oke, selamat siang Mai. Perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Pringsewu pada hari Selasa 22 Maret 2022 kemarin terdapat sebanyak 51 lansia dari usia 60 tahun sampai dengan yang paling tua 91 tahun mengikuti wisuda. Mereka dalam wisuda tersebut menggunakan atribut atau pakaian toga layaknya wisuda sarjana, akan tetapi para lansia ini mengikuti wisuda karena telah berhasil lulus mengikuti pendidikan standar 1 atau S1, berbeda dengan perguruan tinggi strata 1, tapi pada sekolah lansia ini disebutkan sebagai wisudawan standar 1 karena mereka telah menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun di sekolah lansia LKS Amanah Bunda Pringsewu. Tujuan dari sekolah lansia ini adalah untuk menambah angka hidup dalam pendidikan lansia. Di sekolah lansia, para lansia ini menerima materi yang tujuannya untuk menumbuhkan semangat para lansia, di mana materi yang diberikan kaitan dengan kesehatan, psikologi, dan religi, di mana para lansia ini ditumbuhkan semangat supaya mereka bisa mandiri, selain itu tidak tergantung dengan keluarga ataupun dengan anak-anaknya. Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, sekolah lansia Amanah Bunda ini sebagai sekolah lansia yang pertama di Provinsi Lampung dan yang pertama juga melakukan wisuda bagi para lansia. Menurut dia, angka hidup masyarakat di Lampung rata-rata mencapai 70 tahun dan harapannya dengan adanya sekolah lansia ini angka hidup masyarakat bertambah, sehingga selain bertambah juga lansia ini dididik untuk lebih mandiri dan dalam menjaga kesehatannya. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Didi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi sekolah lansia Amanah Bunda ini adalah sekolah lansia yang pertama di Provinsi Lampung. Dan ini kita wajib memberikan apresiasi dengan berdirinya sekolah lansia ini yang pada saat berdiri diresmikan langsung oleh Ibu Triana Sari Arinal Junaidi. Beliau sangat mengapresiasi dan memang manfaatnya sangat besar sekali. Kita berharap para lansia ini usia mungkin adalah suatu keharusan, usia bertambah satu keharusan, tetapi semangat harus tetap ada. Nah, sekolah lansia ini keberadaannya di dalam rangka adalah bertujuan untuk menumbuhkan semangat untuk tetap sehat, semangat untuk tetap bahagia, semangat untuk tetap hidup. Nah, disinilah diajarkan baik oleh narasumber dari tenaga medis, psikolog, dari ustadz-ustadz keagamaan untuk memberikan motivasi bahwa kalau mau cari sehat ke Amanah Bunda, kalau mau cari bahagia ke Amanah Bunda, kalau mau cari kesejahteraan di Amanah Bunda. Jadi diharapkan semua lansia yang ada di yang sudah ikut
pendidikan dan nanti akan diwisuda ini tetap bisa mandiri dan tidak tergantung dengan keluarga. Mereka tetap akan berusaha sehat, tetap akan berusaha bahagia dan tetap berusaha sejahtera. Tujuannya dengan kita membangkitkan semangat para lansia ini sendiri apa ya Pak ya? Selain supaya mandiri atau tidak memberatkan keluarga atau gimana Pak? Ya kita sudah barang tentu kita berharap agar yang secara tidak langsung kita kita meningkatkan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!